Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebelum masuk di materi, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya melalui sanadnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda sebelum masuk materi, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim thalatha marratin. Baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, dibacanya salasa marratin, sebanyak 3 kali. Maka ini bapak-bapak betul-betul diamalkan di saat kondisi-kondisi seperti ini. Selain kita dianjurkan dan sering diingatkan untuk pakai masker, untuk jaga jarak, cuci tangan, kesemuanya tadi itu, ini juga harus dilibatkan. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang baca doa tadi dibacanya salasa marratin, lam tusibhu faj'atu bala'in. Lam tusibhu, maka tidak akan memusibainya. Memusibai itu tidak menimpa kepadanya. Apa yang tidak menimpa? Faj'atu bala'in, tiba-tibanya balak. Balak yang datang secara tiba-tiba, kita belum persiapan apa-apa, imunnya juga dan sebagainya, maka Allah akan lindungi itu. Kalau dibaca pada malam hari, pada sore hari, hatta yusbiha, sampai di pagi hari. Wa man qala hina yusbihu, dan apabila ada orang yang membacanya 3 kali di pagi hari, maka tidak akan menimpa kepadanya balak sampai sore hari. Dibaca pagi dan petang, masing-masing 3 kali. Kalau seandainya digabungkan dengan maksurat, ya malah gini. Seandainya tidak sempat, ini libatkan. Apalagi fadilah dan keutamaannya tadi itu. Termasuk hitung-hitung kalau seandainya tidak dalam rangka itu juga, ya berarti ya tabungan amalnya juga banyak. Pagi 3, petang 3, berarti ada berapa? 6. Kalau seandainya itu kita jalankan, kita amalkan semenjak lockdown dulu itu. Kapan itu mulai?
Ada COVID itu kapan mulai? Maret. Bahkan berita awalnya itu ada ibu-ibu dari Depok mana dulu itu yang habis dansa apa-apa. Tadi yang begitu ya. Terus nyebar. Sampai sekarang yang diharapkan itu bisa menurun landing. Gini lagi bahkan begini. Tentu berita yang kita dapatkan tidak hanya dari TV, dari berbagai sumbernya. Sehingga ada sebagian jadwal khutbah Jumat aja di cancel karena masjidnya ditutup, tidak mengadakan sholat Jumat lagi dalam rangka itu tadi. Karena memang menjaga nyawa juga perintah agama. Jadi maksud saya bahwa bapak-bapak sekarang, dulu kan kalau wabah seperti ini, kalau ada tanda-tanda batuk, panas kan begitu. Belakangan nggak batuk, nggak panas, apa yang disebut dengan apa itu OTG, ya benar. Maka bapak-bapak sekalian, hamba yang lemah ini harus betul-betul memohon kepada Zat yang Maha Kuasa. Kalau masih pada percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, maka jangan sampai dilupakan. Ya tadi hitung-hitungannya, paling tidak secara tidak langsung kita ternyata menumpuk amal-amal kebajikan. 6 kali Maret ke sini itu udah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hampir 7 bulan. Kalau 1 bulannya 30 hari, berapa? Padahal tiap harinya tadi kita baca 6 kali. Wah, notal ya. Kita tidak usah sibuk menotalnya itu, sibuk mengamalkan dan mempraktekannya. Padahal doa yang mudah. Itu Bapak sekalian yang perlu saya ingatkan dalam majelis ini. Kita masuk kepada pembahasan pada malam hari ini, melanjutkan bahasan sebelumnya yang kemarin kita sama-sama menyimak tentang fadlu, keutamaan orang-orang lemah. Kalau memang dirimu termasuk hamba Allah yang ditakdirkan lemah, maka jangan sampai putus asa. Jangan sampai terpuruk. Tapi betul-betul sadari bahwa dirimu punya keutamaan. Kemarin yang sudah kita bahas. Tapi kalau seandainya dirimu alhamdulillah dianugerah gagah, sementara di sekelilingmu ada orang yang lemah, maka apa yang kamu harus buat? Ini judulnya. Apa itu? Mulatofatul yatim. Mulatofah dari kata latif. Apa artinya latif itu? Lembut, halus. Maka ketika menghadapi anak yatim, usahakan halusi, lembuti. Jangan kasari, jangan galak-galak. Sebab kalau tidak diingatkan seperti ini, kadang menghadapi anaknya pejabat kita ramah, kita halus, tapi menghadapi anak orang-orang yang lemah, minggir, gitu. Dibentak-bentak, dikasar-kasar, ditendang-tendang, jangan. Ini. Tapi bukan berarti ketika kita menyimak seperti ini, yang disuruh melembuti, nyayangi kan anak yatim. Berarti yang tidak anak yatim nggak usah dilembuti. Kamu anak bapak ya, belum yatim ya, pleng ya jangan. Anak kita sendiri yang orang tuanya masih seger-seger hidup, ya tetap disayangi, tetap dilembuti. Cuma ini menjadi pembahasan khusus karena dalam fenomenanya itu cenderung anak-anak yatim itu diperlakukan tidak lazim, apalagi mereka mungkin jauh didikan gitu. Kalau seandainya dizalimi kurang ada yang melindungi. Tapi kalau anak kita kok dikasari orang, kan kita yang mencak-mencak, ya benar?
Kelabrak istilahnya. Tapi kalau anak yatim, ketika dikasari nggak berani ngelawan, maka ini disuruh mulatafatul yatim. Selain yatim juga wal banati, dan anak-anak perempuan. Kamu kalau menghadapi anak-anak perempuan yang halus, baik lisan verbal maupun tindakan, gitu. Tindakan. Tapi lagi-lagi juga begitu. Ketika menghadapi anak laki-laki gimana? Ya, jangan kasar, tapi lebih ditegasi, ya gitu. Tetap ya latif, ya lembut dengan anak, namanya anak-anak. Wasairid du'afati, dan orang-orang lemah lainnya, wal masakini, dan orang-orang fakir miskin. Jadi secara keseluruhan, tidak hanya bapak-bapak sekalian, termasuk kalau seandainya kita punya wewenang, punya kekuasaan juga begitu, punya pasal, punya pendungan, punya bedil dan sebagainya. Kok misalnya yang protes itu adalah orang-orang lemah, maka kamu ngadepinya gitu. Jangan sampai ketika yang protes itu adalah orang lemah-lemah, terus ngerahkan tank 1000, terus laras panjang berapa biji, jangan. Itu yang kelas desa. Nah, kelas sedang-sedang kita ini juga sama. Intonasi bahasanya, terus apa bicaranya. Wal munkasirina, dan orang-orang cacat. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baiklah kepada mereka. Wasyafaqati alaihim, dan welas. Welas itu apa ya? Welas asih. Ya. Iba, peduli, mulas. Maka dengan karena tertarik welasnya, maka terus kemudian dibantu, kemudian ditolong, kemudian di watawadu'i, dan tawadhu, jangan sampai takabur, jangan sampai angkuh di hadapan orang-orang lemah. Cuma kadang kebalikannya, kalau di hadapan orang lemah kayaknya itu jagoan, ya benar? Di hadapan saudaranya yang lagi anteng-anteng, lagi soleh-soleh, bahas-bahas ngaji, gagah. Udah punya izin apa belum? Gitu. Masih NKRI apa enggak? Galak. Tapi kalau ngadepi yang tatoan, amit ya non jauh. Nah, mestinya kebalik. Mestinya dengan preman-preman itu gagah, dengan mana yang soleh-soleh tawadhu. Wa khafdil janahi lahum, dan merendahkan sayap. Khafd itu rendah, janah sayap. Sayap itu maksudnya ya. Maka orang-orang tua kita itu dulu ngajarin kalau ngelewatin orang sepuh atau ada sebagainya, itu ada tata keramanya, sopannya. Kalau kita orang kota mungkin permisi, tapi kalau orang kampung nyuwun sewu, amit. Sini bilang amit, ini sambil kiri-kiri. Ya ternyata berarti orang tua kita itu dulu sudah nyunnah. Sebelum tahu dalil surat apa, ayat berapa, hadis diriwayatkan siapa, tapi secara praktek sudah nyunnah. Gitu. Sudah islami. Bahkan kita juga sangat ingat betul ketika kita dianugerah agak lumayannya anak dulu itu ketika ngaji naik sepeda, ya mana? Sementara ustadznya masih jalan kaki. Ketika mau balap gimana nih? Turun dari sepeda. Terus assalamualaikum Pak, mohon maaf duluin, baru naik lagi. Pernah gitu dulu ngalami? Waktu kecil udah punya sepeda apa belum? Saking ihtiramnya, menghormatinya. Qala Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahfid, dan rendahkanlah olehmu. Munya ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janahaka, lenganmu, sayapmu. Kapan itu? Lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin. Orang mukmin tadinya di ayat ini
turun itu adalah para sahabat-sahabat Nabi yang notabene-nya kasarannya adalah kere masih. Bukan dari kalangan elit bangsawan. Tadinya di awal-awal Islam masuk, Rasulullah SAW menyeru dan ngajak, itu yang lumayan nanggapi adalah dari kalangan sahabat-sahabat yang lemah, miskin. Sahabat Bilal, sahabat ini. Yang bangsawan, wah gengsi dulu, belum. Kalau tidak diberikan hidayah masih gengsi. Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Abu Sufyan tadi di awalnya gengsi. Nah, ini Rasulullah SAW melalui ayat ini ketika ngadepin orang mukmin yang gitu rupanya disuruh tawadhu. Padahal baginda Rasulullah. Lah kita, saya bapak-bapak itu seberapanya Rasulullah kira-kira? Gini rupanya itu kira-kira seberapanya Rasulullah? Sekuku irengnya ada pernah? Nah, gitu. Rasulullah SAW yang semulia itu aja ketika di hadapan orang-orang mukmin disuruh wahfid janahaka. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina, dan bersabarlah, tahanlah nafsaka dirimu, jangan cepat emosi, jangan cepat marah, jangan galak-galak, jangan bentak-bentak. Ketika kapan? Ma'alladzina yad'una, membersamai orang-orang lemah. Tadi judulnya. Yang mana orang lemah ini cenderung melalui ayat ini sering dan selalu yad'una rabbahum bil ghadati, berdoa kepada Tuhan mereka baik itu pagi dan petang. Fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap anak-anak yatim jangan sampai kau paksa. Paksa maksudnya bahasa Jawanya dipeloro. Dipeloro itu apa? Dipeleter. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa itu peleter itu. Peras. Mestinya anak yatim itu dididik, diajari, suruh sekolah, suruh ngaji, malah disuruh nenteng kotak amal kotak, suruh jalan dari Gunung Putri ke Bojongkulur karena anaknya wajahnya memelas-memelas. Ya lumayan ini kalau kumpul-kumpul ini, jangan, kasihan. Kamu memperlakukan anaknya bangsawan aja nggak berani begitu, tapi terhadap anak yatim kok tega, jangan. Wa qala ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Dalam tafsirnya din dimaknai agama bisa, dimaknai hari pembalasan juga bisa. Karena di dalam surat Al-Fatihah maliki yaumiddin bisa. Kalau dimaknai gimana? Kalau memang dirimu masih pada percaya pembalasan di akhirat, maka jangan sampai kau telantarkan anak-anak yatim. Gitu. Kalau memang dirimu sungguhan dalam beragama, tidak hanya pura-pura atau setengah-setengah beragamamu, maka jangan sampai yadu'ul yatim, menghardik dan menelantarkan anak yatim. Dalilnya Al-Quran masih banyak lagi. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala al musyrikuuna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk ini beliau perawi ini, sahabat ini termasuk bagian dari sahabat yang lemah dalam artian secara strata sosial, secara ekonomi. Kunna mengatakan, kunna kami, berarti Sa'ad bin Abi Waqqas dan teman-teman sahabat yang lemah tadi itu pernah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai baginda Rasulullah, dan pada waktu itu ada sittata nafarin, ada 6 orang. Siapa itu nanti disebutkan di bawahnya. Tapi begitu kita kumpul atau lagi ngaso, lagi santai-santai dengan Rasulullah SAW, faqalal musyrikuna, ada orang-orang musyrik yang nyamperin. Begitu nyamperin, bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibilangkan kepada Nabi? Utrud, usir saja itu, suruh minggir, gitu.
Haulai mereka yang dimaksud adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan teman-temannya sahabat tadi itu. Mikir. Suruh mikir apa usir. Sebab kalau tidak diusir nanti la yajtari'una alaina, biar mereka tidak lancang. Sebab kalau di sini nanti nimbrung, nanti nyeletuk, ngerecokin. Kita ini kan apa namanya? VIP. Ini ada yang maka bagi orang musyrik itu gerah melihat, nggak nyaman. Maka ada permintaan dari orang musyrik, suruh minggir. Kuntu ana wa Ibnu Mas'ud. Tadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat wa rajulun min Hudzail wa Bilal dan sebagainya. Maka ketika diminta seperti itu Rasulullah sempat melaksanakan dan mau aja. Tapi begitu mau di-stop oleh wahyu. Maka turunlah surat Al-An'am ayat 52. Apa itu pesannya? Wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum. Wahai Muhammad, jangan sampai kau usir. Wahai Muhammad, jangan kau usir. Cuma Bapak-Bapak sekalian, ketika membaca ayat seperti ini jangan sampai lugu. Ayat ini kan perintah kepada Nabi. Saya kan bukan Nabi, berarti ngusir boleh? Jangan ya. Yang disuruh kan Nabi. Nabi disuruh nggak boleh ngusir. Berarti kalau ketua DKM ngusir jamaah yang agak kere begitu, boleh benar? Tidak boleh. Jangan sampai istidlalnya ini ayat memerintahkan kepada Nabi. Jangan. Maka istidlalnya adalah bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, maka harus kita tiru. Kita pun juga menyikapi jangan sampai mudah mengusir orang-orang lemah. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan saya Nabi ini wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim, ngayomi, ngelindungi. Makanya kafil itu di atasnya nyantuni jauh. Kalau nyantuni cuma nyumbang aja. Tapi kalau kafil itu tanggung jawab penuh, kayak gantinya orang tua. Maka di negara-negara Arab, Saudi terutama, kok ada TKI dari Indonesia ingin mendapatkan visa, itu harus ada jaminan kafilnya. Kafil itu yang nanggung di sana. Kalau ada apa-apa, ini yang persis posisinya adalah menempati orang tua. Nah, barangkali kita bisa jadi diartikan siap jadi bapak asuh, bisa begitu. Tidak ada nyumbang tasnya, nyumbang sepatunya, tapi juga SPP-nya, ongkos ngajinya, kesananya. Menghantarkan anak yatim ini sampai balik dibekali sebagaimana layaknya anak-anak. Gitu. Kok ada orang yang mau seperti itu, maka dia fil jannati, akan di surga hakada, seperti ini. Seperti ini berarti Nabi ini, orang kafil ini menunjukkan hakadha itu wa asyara, dan beliau memberikan isyarat bisa babati, tunjuk, jari tunjuk, wal wusta, dan tengah, ya dekat. Bahkan kalau seandainya saking dekatnya dipisah aja ya masih nyangkut, tidak bisa dipisah. Maka ini wafarroja, dan Rasulullah SAW merenggangkan. Bacanya harus wafarroja, jangan wafarji, jangan. Wafarji nanti fatal. Kan farji itu alat kelamin.
Mafarroja. Ketika Rasulullah memegangkan begini, biar mereka itu langsung tak begitu membayangkan ilustrasinya. Dekat itu ya. Maka saya pernah tuh melihat YouTube yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam rangka untuk mengajak saudara-saudara muslim lainnya, para jamaah, agar terlibat untuk siap menjadi bapak asuh. Beliau terjemahkan dengan bertetangga dengan Nabi di surga. Jadi istilahnya bertetanggaan dengan Nabi. Luar biasa. Cuma jangan sampai terlalu jauh. Nanti tetangganya Nabi banyak, karena yang menjadi kafir di dunia banyak juga. Ya, tidak harus sampai diilustrasikan vulgar begitu. Sebab nanti kalau terlalu jauh, sama juga polemik tentang Allah itu ada di mana, itu kan terus jadi merepet-merepet, ya mana sekarang ini mengikuti media sosial apa enggak? Nah, itu paham antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Syamsuddin atau apa itu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal miskinul ladzi taruddu tamratu wat tamratani. Jadi orang miskin yang sesungguhnya itu bukan orang yang kekurangan atau apa namanya ya, yang minta-minta 1 tamar 2 tamar, tapi justru orang miskin itu sebenarnya yang sejati itu adalah dia yang sangat membutuhkan, tapi dia tidak mengungkapkannya. Jadi di hadapan manusia itu tidak mencolokkan bahwa dirinya ya. Apa yang disebut dalam bahasa ini adalah innamal miskinul ladzi yata'affafu iffah. Dia masih menjaga kehormatannya, kewibawaannya, tidak ngatong. Tahu ya ngatong ya? Oleh karena itu, kalau seandainya kita disuruh melembuti, nyantuni, malah justru yang diprioritaskan adalah seperti ini orang-orang. Maka kita harus sensitif juga. Para jamaah ditelusuri teman-temannya semasjid ini, ditengok, dilihat dari lahiriahnya, zahirnya, anaknya berapa, terus dia kerja apa, terus ini rumahnya bocor apa enggak, enggak begitu. Maka dianjurkan untuk ziarah, untuk tengok orang sakit, untuk silaturahim. Itu diantara kalau diusut-usut adalah sejauh mana kita peduli terhadap saudara. Wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang membantu menolong orang-orang janda, wal miskin, dan orang-orang lemah, du'afalah. So, kalau terlalu janda nanti jangan sampai bapak-bapak, oh ini kok armilah dulu ya, berarti janda diprioritaskan. Kalau nanti dia baru miskin ya, jangan begitu juga. Kalau ada janda semangatnya begitu. Tapi kalau memang diri kita kok mampu, tentunya malah bagus. Jadi maksud saya begini, ini tadi yang dianjurkan, kita sanggup menjadi kafil penanggung anak yatim. Terus dia komentar, kalau cuma anak yatimnya aja nanggung terus gimana? Kalau cuma anak yatimnya saja nanggung, padahal duit banyak, ini buat apa ini? Berarti selain anak yatimnya siapa ini? Ya bapaknya anak yatim ini ya, ibunya anak yatim. Nah ini. Maka kalau ada orang yang senantiasa menolong dan menghantarkan tadi, yang peduli terhadap itu, kal mujahidi fi sabilillah, bagaikan orang yang berjuang, berperang di jalan Allah, membela agama. Wa ahsibu, dan saya menganggap juga, selevel juga, setadar juga, wa kal qaimil ladzi la yaftur, dan bagaikan orang yang tahajud. Qaim itu adalah orang yang berdiri, maksudnya bangun di tengah malam. Dan bangunnya ini la yaftur, tidak bosen-bosennya. Sebab tampang-tampang kita ini bisa jadi tampang bosenan. Ketika pas di Ramadan, alhamdulillah agak ngelonjak. Ya kayak COVID ini ngelonjak.
apa yang disebut dengan dalam iman itu Yazid Yangkus. Pas Ramadan Yazid lumayan, Asrul Awakhir gini sampai lupa rumah, ini di masjid iktikaf. Tapi begitu Ramadan lewat terus Yangkus. Nah ini adalah orang yang tahajud terus la yaftur. Kalau dalam bahasa apa namanya tarbiyah itu namanya tidak futur, tidak kapok, tapi terus istiqomah lanjut, tidak bosen. Wa qasaimi la yuftir, dan juga bagikan orang puasa yang tidak pernah buka-buka. Tapi bukan berarti nggak buka itu apa ya, sudah maghrib nggak buka, maksudnya yang rutin puasa terus. After itu berbuka, orang yang rajin puasa bisa dibayangkan ya kayak puasa Daud atau puasa Senin Kemis gitu. Itu kedudukan orang yang peduli terhadap orang-orang lemah, bantu. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimati. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Tapi bukan berarti ini dimaknai secara polos, ditelan bulat-bulat. Ketika ada undangan walimahan, ini buruk-buruknya makanan nih, terus nggak pada nyendok, nggak pada ngambil, enggak. Jadi maksudnya kenapa menjadi buruk? Karena ternyata rata-rata pada umumnya yang dilibatkan untuk seneng-seneng makan di situ adalah orang-orang yang potensi amplopnya tebel, kan gitu ya. Kalau bahasa kita ada umpan terus itu. Nah, kalau orang mau singin yang diundang nanti malah nasi habis, kotak amplop kosong, nah itu nggak bagus. Maka Bapak sekalian usahakan kalau punya hajat siapapun termasuk wabil khusus orang lemah malah justru diundang. Kenapa? Kalau masih percaya pada sabda Nabi, nanti di bawah, paling bawah itu ternyata mereka itu menjadi daya tarik sehingga kita malah dilapangkan rezeki. Jangan dikira bahwa rezeki yang kita peroleh itu hanya pada hari walimahan. Kalau disebutkan kita itu notal-notal itu pas walimahan yang diundang kok orang-orang elit, mungkin ketika ngitung mungkin banyak. Berhubung melupakan orang-orang lemah, maka banyaknya pas pada waktu itu. Besok cepat habis. Bisa jadi begitu, wallahu a'lam. Tapi yang pasti Rasulullah SAW mengingatkan demikian. Ya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, kalau undang-undang, kalau punya hajat dan sebagainya, apakah itu walimatul khitan, walimatul urus atau hajat yang lain. Sampai ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini, barang siapa yang mendidik, merawat, mengasuh jariyataini, dua anak perempuan. Ada seorang istri baru aja lahiran, padahal kakaknya juga perempuan, juga belum dewasa atau belum gede juga, sudah keburu ditinggal wafat suaminya. Kalau sekarang namanya apa? Single parent apa itu. Tapi dia tidak tidak ngeluh, tidak apa, dia berusaha untuk ngerawat, membesarkan anak-anak ini hatta tablugha, sampai balik gitu. Padahal masih anak-anak kecil, dia tidak ngeluh, tidak aneh sebagainya, dia jalani aja. Maka kalau ada orang yang seperti itu, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini, sama juga saya dan dia yang mau merawat anak-anak kecil tadi itu, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdekatan. Paling akhir, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ibghuni, sampaikanlah kepadaku, sampai kasih tahu siapa-siapa.
Ad-du'afa maksudnya apa? Kalau bahasa kita corong apa di daftar siapa-siapa yang ini, ditelusuri siapa yang du'afa. Karena fa innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Coba ini. Karena sesungguhnya kalian itu diberikan pertolongan, tunsurun dari kata nasrun, idza ja'a nasrun Allahumma ansur. Kalian itu bisa ditolong, maksudnya tadinya itu celaka ditolong, tadinya kamu lemah dibangkitkan oleh Allah, tadinya kamu dikuatkan oleh Allah, namanya tolong. Wa turzaquna, dan kalian diberikan rizki, dan lagi-lagi rizki tidak hanya ekonomi aja, sehat, diselamatkan dari bala, anak pada soleh-soleh, nurut-nurut, istri juga qurrata a'yun, tetangga juga baik-baik, tidak ada yang iri, dengki, macam-macam namanya rezeki, panjang umur dan sebagainya. Ternyata itu bisa jadi gara-gara bidu'afaikum, bisa jadi karena doa-doanya orang-orang lemah yang kalian telah baikin tadi itu. Maka hadirin yang mulia, kalau masih pada percaya bahwa Rasulullah SAW telah menasehati dan berpesan demikian, maka kesempatan kalau ada orang lemah, ada fakir miskin, betul-betul dibaiki, disantuni, dibantu, dan diperlakukan dengan baik. Karena setelah itu kamu akan mendapatkan pertolongan dan akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah tidak pernah dusta dan tidak pernah bohong dengan apa yang disabdakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.